Salah satu hal yang harus menjadi introspeksi kita adalah bagaimana seorang muslim itu dituntut untuk menjaga lisannya. Bagaimana seorang muslim itu dituntut untuk menjaga mulutnya. Terutama ketika kita bercakap-cakap dan berkomunikasi sesama manusia. Ada satu kalimat yang sering saya pakai Bapak Ibu. Apa kalimat itu? Banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Cacian-cacian dan makian itu saya lihat hari ini di medsos terutama begitu banyak, terutama terkait dengan mendekati pemilihan legislatif dan pemilihan calon presiden. Padahal kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara dengan yang lainnya. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Maka hari ini saya sangat-sangat tidak nyaman ketika ada perdebatan persoalan kiai dan para habib yang hari ini memunculkan wacana tes DNA untuk para habib. Saya orang yang tidak nyaman ketika kemudian kita besar karena dianggap hanya mendapatkan hamong tuwuh atau keturunan dari nenek moyang kita. Bahwa darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu tidak bisa lepas dari nenek moyang kita, iya. Contoh, besok tanggal 4 Juni, saya bersama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan insya Allah akan hadir di Haul Mbah Muhammad Besari. Haul yang kesekian kalinya. Mungkin semua orang tahu, kalau saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Tapi bagi saya itu beban. Bebannya di mana? Karena Mbah Muhammad Besari itu kiai besar. Bahkan cucu beliau yang namanya Hasan Besari, saking besarnya, dipek mantu sama Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yaitu Mbah Hasan Besari yang merupakan putra dari Mbah Kiai Ilyas, anak ketujuh dari Mbah Muhammad Besari. Hasan Besari punya kakak namanya Nyai Madarum, itulah garis nasab saya. Jadi kalau diurut, Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak Nyai Madarum, punya anak Kiai Karyonawi, Jalal Iman, Kiai Muhammad Usman, Muhammad Boniran, Kiai Muradi Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi saya malu untuk membicarakan mbah saya. Saya bangga jadi orang Ponorogo. Yang membuat saya malu apa? Mbah saya orang besar dengan prestasi besar. Sementara saya cucunya belum bisa memberikan prestasi besar. Mbah saya Muhammad Hasan Besari punya murid sekelas Cokro Aminoto, punya murid sekelas Ronggo Warsito, punya murid sekelas Diponegoro. Gus Miftah punya murid Begengge. Jadi perbandingan antara saya dengan mbah saya terlalu jauh. Yang saya openi Begengge, yang diopeni mbah-mbah saya pangeran-pangeran seperti Pangeran Diponegoro. Maka seharusnya apa? Hari ini jangan sampai kemudian keluar dari mulut kita mencaci orang lain hanya gara-gara katakanlah persoalan nasab. Yang perlu Anda ingat adalah nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Banyak orang nasabnya bagus, nasibnya nggak bagus. Banyak orang nasibnya bagus, walaupun nasabnya orang biasa-biasa saja. Kayak saya punya teman Habib, dia mengatakan apa? Saya malu kalau saya mengatakan di dalam darah saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Saya tanya, kenapa malu, Beb? Karena saya khawatir perilaku saya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi. Faktanya apa? Banyak orang yang dalam tanda kutip ngaku-ngaku Habib, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi.
Maka seharusnya apa? Persoalan ini jangan diterus-teruskan. Karena apa? Al-muslimu akhul muslim. Minimal saya dengan jenengan itu saudara, sama-sama keturunan Nabi. Minimal Nabi Adam alaihi salam. Kan pilihannya mung loro. Jenengan itu keturunan Nabi Adam atau pakai teori Darwin keturunannya munyuk. Kalau kita pakai kacamata agama, kita itu keturunan Nabi Adam. Tapi kalau pakai teori Darwin, manusia itu keturunannya munyuk. Anda pilih mana? Pakai teori agama apa teori Darwin? Teori agama apa Darwin? Agama, Nabi Adam. Makanya saya sama Bu Camat juga masih saudara. Sesama saudara anak cucu Nabi Adam. Nasabnya sama dari Nabi Adam, tapi nasibnya beda. Beliau camat, saya ustadz terkenal. Nasabnya sama, nasibnya beda. Maka mohon maaf Bu Camat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Lah masa podo? Nah, maka sesama orang muslim itu seharusnya apa? La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Sesama orang Islam, dia tidak boleh berbuat dolim dan aniaya kepada sesama muslim. Maka saya itu kalau ada orang datang ke pondok, sowan, matur, Gus, saya didolimi oleh orang. Saya bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena lebih baik kamu dizolimi daripada kamu mendolimi. Tanggal 3 April saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah di hadapan forum ketua umum partai politik dan Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta. Mungkin saya kader NU yang paling sering diundang oleh Presiden. Tanggal 3 April saya diminta untuk jadi imam dan tausiah. Maka tanggal 3 April tepat jam 12 siang Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena yang mengambil alih pimpinan adalah saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat tengok ke belakang. Saya bilang, Bapak Presiden dan para ketua umum parpol, sawu sufufakum fis sholah. Rapatkan dan luruskan sofnya di dalam sholat. Presiden jawab, sami'na wa ata'na. Manut sama saya, Pak. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Rampung sholat, saya tengok ke belakang, saya bilang, cie, mano cie. Saya bilang. Waktu itu saya bilang apa? Kenapa toh Pak Jokowi itu kok seolah-olah walaupun disakiti, tapi apa yang diinginkan kok kita lihat dikabulkan oleh Allah. Ternyata jawabannya sederhana, karena posisi Pak Presiden itu sering didolimi. Padahal dikatakan dakwatul mazlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya hati-hati. Kok ada suami mendolimi istrinya, harusnya ibu itu bersyukur. Itu berarti dalam rangka suami menjadikan doa Anda mustajabah. Jadi semakin laki-laki zalim, perempuan semakin bersyukur. Karena berarti doanya semakin mustajabah. Tapi coba sekarang dilihat, yang banyak zalim itu kira-kira suami apa istri? Bu, yang banyak zalim suami apa istri? Coba kalau kita lihat prosentasenya, kira-kira lebih banyak mana suami yang takut istri atau suami yang ditakuti sama istri? Prosentasenya ternyata lebih banyak suami takut istri, termasuk Pak Polisi. Pak Jokowi itu pernah, Pak, instruksi kepada Rapimnas TNI Polri, mohon kepada TNI Polri untuk mengawasi WA grup para istri supaya tidak mengundang ustadz yang radikal dan intoleransi.
Saya ketemu sama Pak Presiden. Pak Presiden, perintahnya bagus. Suami ngawasi HP istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Persoalannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak berani, Bu. Yang ada istri ngawasi HP suami. Oh, pemenang sing wedok camat, wis mesti itu. Ya sekedar tahu saja Bu Camat, perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Itu karakter, Pak. Lak dilarani ra tau lali, lak ngelarani ra tau kelingan. Wah, Bu Camat langsung jawab, tidak semua wanita. Ya. Coba Anda bayangkan, karo kiai we ngeyel, apa meneh karo bojone. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Jokowi itu doanya mustajabah. Coba, saya itu orang fair, Pak. Kalau Pak Jokowi saya juga saya kritik biasa. Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai. Tapi kalau benar ya saya dukung. Bagaimana kemudian dulu dunia itu menyaksikan Indonesia nggak bisa bebas dari COVID-19. Tapi coba Anda lihat faktanya. Muncul COVID, semua negara bingung, bahkan diancam dengan resesi global. Tapi kemudian presiden turun tangan. Semua dunia minta supaya Indonesia di lockdown total. Semua orang di dalam rumah, gak usah keluar, supaya COVID cepat selesai. Pak Jokowi ngeyel, gak ada lockdown total, cuman dengan istilah-istilah tertentu. Tahu ekonomi rakyat berantakan. Bahkan saya dengar di Ponorogo ketika COVID, para istri di Ponorogo sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang, hari Jumat jual kalung. Pemerintah dengan kebijakannya membuat BLT. Betul Bu Camat? Bantuan langsung tunai. Bantuan langsung telas. Apakah problem selesai? Ternyata tidak. Niat pemerintah bagus supaya orang miskin dapat bantuan tunai. Tapi ternyata banyak kasus termasuk di Ponorogo. Akadnya jelas. Bantuan langsung tunai untuk orang miskin. Tapi lucunya disambit yang punya mobil juga ngaku miskin. Siapa yang paling pusing? Kepala desa, lurah. Banyak orang yang punya gelang emas ngaku miskin, punya cincin emas ngaku miskin. Lurah mumet dasi didum ning sopo. Akhirnya begitu dibagi, orangnya nggak kebagian, mulai nuduh lurah macam-macam. Lurahnya nggak adil, BLT malah didum-dum ke dulure dewe. Ada tuduhan seperti itu? Ingat, tuduhan itu benar. Ada Pak Lurah di sini. Oh, ini Pak Lurah tuh. Halo bro. Ya rasa cilik hati Pak Lurah. Biasa cangkeme warga itu begitu Pak Lurah. Atak Pak Lurah ya. Pertanyaannya, kemarin Pak Lurah demo di Jakarta apa enggak? Ikut enggak? Bagus. Lurah demo ke Jakarta. Saya itu kadang-kadang heran sama Pak Lurah. Katanya enggak susah jadi lurah, gajinya kecil. Kok demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Kan pekok itu loh. Katanya jadi lurah susah, gajinya dikit. Kenapa minta perpanjangan masa jabatan? 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Supaya warga tidak sering terjadi konflik horizontal sesama warga. Saya lihat apa benar ini alasannya. Ternyata alasannya bukan itu Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik. Gitu. Makanya Pak Lurah nggak demo, insya Allah selamat Pak Lurah. Maka saya meyakini Pak Lurah Desa Campurrejo ini orang baik. Saya berwasiat Pak Lurah kepada Bapak Ibu, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati.
Maka Bapak Ibu yang saya muliakan,